warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Majeri. Aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan juga berusaha sebagai pemilik toko amplang Pesona Rasa. Memulai usaha ini dari tahun 2007. 2007 itu sebelumnya bukan amplang, sebelumnya mebel. Jadi dengan berkembangnya ini waktu kan, jadi amplang semua. Dulu itu sepanjang jalur sini, jalur Slamet Riyadi ini terkenal sama mebel. Berhubung kita tuh ngikutin arus, jadi mereka berhenti, mereka salah satunya ada yang berhenti, jadi kompak berhenti semua, amplang semua gitu. Karena kalau misalnya kita cuma bikin amplang nih, bikin mebel, mereka bikin amplang, itu udah laku. Lain jalur sudah, karena jalurnya begitu. Di toko sini amplang ada 2 macam, yaitu amplang meriap sama kuku macan. Perbedaannya kalau meriap itu bentuk sama ukuran. Kalau bentuknya kuku macan itu seperti kuku macan itu maksudnya. Kalau yang meriap itu panjang-panjang. Untuk bahan baku dari amplang itu kita tuh ada pemasoknya, pemasok langsung. Mereka yang menyediakan, kita beli sama mereka. Total produksi per bulan tergantung, kalau banyaknya itu terkadang juga kayak tadi kan, misalnya nih ini kalau hitungan ikan kotor sepikul lebih, 100 kilo lebih. Tapi kalau misalnya sudah jadi begini cuma 45 kilo gitu bikinnya tuh. Tapi kadang sebulan sampai 3-4 kali bikin. Ya tadi sekitar 40 kilo. Tapi itu sudah jadi ikannya. Maksudnya sudah digiling. Kalau kita timbang yang masih kotor 100 kilo. 100 kilo. Suka dukanya proses pembikinan amplang itu terkadang kita dapat tepung yang merah. Karena itu tepungnya dari tepung kanci, tepung singkong. Nah, kadang-kadang itu dia merah itu kecoklatan gitu. Karena itu dari tepungnya. Kadang juga dari segi ikan kosong. Apalagi waktu laut itu tinggi gelombang, nah itu kan kosong, mahal. Kadang juga nggak ada ikan. Aku udah pernah merasa sulit apa ya? Bingung, ya tuh nggak pernah sih maksudnya gitu, maksudnya bersaing segala tuh, atau mungkin karena aku merasa toko ini nggak nyewa mungkin ya. Kan toko ini kan toko sendiri, maksudnya tuh terus nggak pernah mikir yang sewa juga. Terus karyawannya kan yang digaji cuma satu, yang satunya kan anakku. Nah di situ, kalau nanti yang jam 4 sore itu cowok tuh anakku, kayak gitu. Jadi nggak pernah merasa kesulitan. Tantangannya buat aku sih harus lebih maju lagi, harus lebih maju dan harus lebih produktif dalam berusaha gitu aja. Cuma kalau di kesulitannya paling tadi di ikan tuh aja sama tepung. Mendapatkan bahan baku. Dari situ kalau misalnya yang lain-lain kan banyak. Kalau kayak minyak di mana aja ada. Kalau ikan, kadang juga kita itu beli ikan harus tahu tempatnya. Titik terendah saat berusaha ini pada saat Covid. Pada saat Covid itu kita tuh betul-betul drop gitu, anjlok gitu kan. Karena yang di sini nggak ada yang beli. Maksudnya itu sampai barang-barang di sini juga itu nggak laku. Pokoknya, tapi sehari adanya sih paling 100-200. Dari yang tadinya 2 juta, 3 juta, kan anjlok. Itu Covid selama berapa tahun itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Ada mereka kadang-kadang memasarkan untuk online gitu, atau mereka memasarkan ke toko-toko lain. Kadang-kadang mereka juga homemade. Kayak ibu tadi yang itu, yang mereka yang perlen ini, mereka sebetulnya homemade. Mereka di rumah bikin juga dan bisa dititipkan. Saya juga terima kalau titipan. Selain saya menjual produk saya sendiri, saya juga menjual titipan. Ada mereka kadang tuh mereka beli buat jual lagi. Itu namanya kalau kita bilang tuh partai. Bukan partai kayak bukan. Pokoknya partai itu kayak grosir ya. Kalau kami tidak pernah bilang grosir. Kalau grosir itu baju mungkin. Kalau itu partai. Kami bilangnya itu kalau jual sendiri gini eceran. Banyak itu tadi dari daerah mana yang beli
grosiran itu dari Brau, mereka jual lagi terus. Kalau dari Jawa kurang, karena kan Jawa itu mereka penghasil kerupuk juga. Ya mereka kan sendiri kerupuk-kerupuk itu kan mereka bisa bikin, mereka pun pernah bikin amplang juga, tapi beda sama yang kita bikin. Dari segi ikan, kami kan ikan bipi, kadang ikan tenggiri. Waktu itu tahun 2019 kan saya pernah ke Dubai. Ke Dubai itu sebelumnya kan transit dulu nih di mana? Brunei Darussalam. Nah, teman saya yang sama-sama saya di travel itu punya teman di sana di Brunei. Dia sebetulnya nawarin maksudnya, Bu, gimana kalau Ibu misalnya jual di sini di Brunei? Saya belum berani memastikan gitu nah. Enggak berani juga nyoba-nyoba. Karena kan enggak tahu pasaran di sana gitu. Sampai sekarang enggak juga terrealisasi lah. Saya itu kadang-kadang kalau setiap berangkat ke luar negeri gitu atau keluar kota itu pasti saya bawa produk saya itu. Paling enggak buat foto lah, buat mejeng di Instagram, di Facebook. Nggak afdol kayak saya kalau misalnya berangkat ke luar negeri gitu nggak bawa brand saya. Tahun yang ramainya amplang itu ya, saya merasakan tahun yang ramainya amplang itu sekitar tahun 2012-an. 2012-an itu saya tuh pernah dapatnya 11 juta sehari. Apalagi kalau misalnya itu Mas, saya itu kan kalau misalnya lebaran nggak pernah libur. Karena kan pegawainya beda agama kan. Dia liburnya di Natal aja. Kami yang jaga kalau Natal, kalau lebaran dia pasti buka standby seharian. Nah itu dapatnya itu kadang sampai 10 juta sehari. Mereka karena tidak ada yang buka. Sepanjangan ini cuma kami yang buka. Alhamdulillah pencapaiannya sampai saat ini bisa buat sekolah anak, bisa buat beli rumah, beli mobil, motor. Alhamdulillah. Omset per hari sekarang ini kalau lagi hari biasa sekitar 2 juta ke atas. Kalau hari weekend 4-5 juta. Belum lagi kalau misalnya ada event-event gitu kayak MTQ atau ada acara-acara kayak Pornas itu lebih lagi, kadang sampai 9 juta sehari. Harapan saya pemerintah itu bisa lebih memperhatikan usaha-usaha kecil menengah ini. Terus tuh mereka bisa supaya lihat keadaan kami di sini, penjualan kami, omset kami, lebih perhatian sama UMKM.